klik di sini untuk subscribe, coba. Di sini untuk subscribe. Assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Ya, malam ini Kisha sama Abi mau melanjutkan cerita. Lanjut ya teman-teman. Malam ini kita akan belajar tentang menggantikan tugas ibunda. Para pembesar Quraisy masih belum puas dengan olok-olok mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membuat perjanjian yang ditujukan kepada Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib adalah keluarga keturunan Bunda Khadijah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjanjian itu berisi perintah untuk memboikot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta pengikutnya. Mereka melarang orang-orang Mekah untuk menikah atau berjual beli dengan Bani Hashim, Bani Muthalib, dan kaum muslim. Pemboikotan ini membuat kaum muslimin terpuruk. Mereka sulit berhubungan dengan dunia luar dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Roda perekonomian lumpuh karena mereka tidak dapat berjual beli lagi. Kemiskinan dan kelaparan pun mendera. Untuk mempertahankan hidup, mereka bahkan memakan dedaunan. Bunda Khadijah tak bisa berdiam diri. Beliau menyedekahkan hartanya untuk membantu kesulitan kaum muslimin. Bunda Khadijah memberi makan ibu-ibu agar mereka bisa menyusui para bayi. Beliau juga menyedekahkan makanan untuk para laki-laki agar mampu menjadi pelindung bagi anak istri mereka yang tengah dirundung duka. Harta Bunda Khadijah yang sebelumnya cukup untuk membeli seluruh Mekah pun habis. Bersamaan dengan itu, beliau jatuh sakit. Tubuh Bunda Khadijah menjadi kurus kering. Fatimah dan kakak-kakaknya pun berada dalam keadaan yang sama. Tubuh mereka hanya tinggal tulang berbalut kulit. Berhari-hari tak makan bukanlah hal yang mengherankan. Namun, mereka tak pernah mengeluh. Lapar dan derita bukan penghalang untuk menjaga keteguhan iman. Masa pemboikotan berlangsung selama 3 tahun. Selama masa pemboikotan, ujian untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin belum berakhir. Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, yang selalu melindungi beliau, meninggal dunia. Laki-laki terhormat kaum Quraisy yang senantiasa melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah tiada. Orang-orang kafir Quraisy bersorak atas kematian Abu Thalib. Mereka semakin leluasa menebar keburukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selepas kepergian Abu Thalib, duka berikutnya lebih dahsyat menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, dan kaum muslimin seluruhnya. Bunda Khadijah meninggal dunia. Istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah kembali kepada Sang Pencipta dengan diiringi linangan air mata suami serta putri-putrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilanda kesedihan sekaligus kehilangan yang dalam. 2 orang yang dicintai beliau kembali ke hadiratnya pada waktu hampir bersamaan. Tahun kematian itu pun berjuluk Amul Husni, yang berarti tahun kesedihan. Fatimah adalah gadis kecil yang berperangai lembut.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kepadanya jiwa keibuan meski usia Fatimah masih remaja. Semenjak Bunda Khadijah wafat, Fatimah menggantikan peran sang ibu untuk merawat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah mencuci pakaian, membersihkan tempat tidur, dan memasak untuk ayah yang disayanginya. Fatimah menjadi pelipur lara bagi sang ayah manakala beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih lantaran teringat Bunda Khadijah atau saat mendapat tekanan dari orang-orang musyrik. Fatimah senantiasa mengajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membicarakan hal-hal yang menyenangkan dan menggembirakan hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memiliki kasih sayang yang besar kepada Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdiri dan mencium Fatimah saat gadis itu mendatanginya. Karena perhatian dan kasih sayang Fatimah itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutnya dengan sebutan Ummu Abiha, yang berarti ibu bagi ayahnya. Nah, teman-teman, ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Insya Allah kita lanjutkan besok lagi. Insya Allah. Udah dulu ya teman-teman. Dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Makasih teman-teman. Makasih teman-teman. Assalamualaikum.